Tumbuh, terus tumbuh dan berkembang. Pertanian perkotaan di Indonesia bergerak maju secara signifikan. Berbagai potensi dapat dilihat secara nyata. Pertanian perkotaan adalah salah satu sektor yang dapat diandalkan dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Untuk itu, melihat kontribusinya yang besar, pertanian perkotaan perlu mendapatkan perhatian terkhusus oleh pemerintahan. Pemerintah Kota Makassar berusaha untuk memanfaatkan peluang yang ada, melihat kontribusi pertanian di perkotaan dengan membentuk kelompok tani dan memberdayakan masyarakat perkotaan menjadi kunci keberhasilan pertanian di perkotaan. Kelompok wanita tani anggrek merupakan salah satu kelompok tani yang berada di Kelurahan Barabaraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Berdiri pada tanggal 7 Januari 2018, terhitung sudah 4 tahun, kelompok wanita tani anggrek terus tumbuh dan berkembang. Memanfaatkan lahan milik penduduk dan memberdayakan masyarakat setempat adalah awal mula kelompok wanita tani anggrek menunjukkan eksistensinya pada pertanian perkotaan. Saya Ibu Jumriyati sebagai Ketua KWT Anggrek. Jumlah anggota KWT Anggrek sebanyak 30 orang. Hasil tani KWT Anggrek itu beraneka ragam sayuran. Ada yang dikonsumsi pangan untuk keluarga, ada juga yang kami petik, kami olah dan kami jual. Hasil olahan andalan KWT Anggrek pada saat ini yaitu cabai rawit. Cabai rawit ini kami jual pada saat harga mahal, tapi pada saat harga murah kami olah menjadi bon cabai atau lombok kuning. Yang kedua yaitu hasil selada hidroponik. Selada hidroponik ini sudah ada warung makan yang langganan dengan kami sebagai pelengkap dari gado-gadonya. Selanjutnya ada pacoy. Pacoy ini kami olah menjadi jus yang kami beri nama pager, pacoy segar. Itu kami olah sudah kami olah dalam botol kemasan milenial, kami jual melalui Grab dan bisa juga kami jual langsung sama orang yang berkunjung di KWT Anggrek. Ada juga tanaman paria. Tanaman paria ini kami olah menjadi sayur yang siap saji, yaitu kami beri nama kambu paria. Kambu paria ini sekarang alhamdulillah sudah dikenal di kalangan tetangga dan sudah mulai ada yang memesan. Adapun kegiatan keseharian kami di KWT Anggrek, yaitu kami ada jadwal untuk memelihara dan memelihara tanaman yang ada di dalam kebun seperti memupuk, menyiram, dan lain-lainnya. Ada juga kegiatan rutin kami setiap bulannya, yaitu kami laksanakan bersama-sama seperti menanam, mengisi polybag,
mengganti tanaman yang kosong. Dan kami rangkaikan dengan arisan bulanan bersama dengan anggota dan penyuluh pertanian. Dari hasil arisan itu ada kami sisihkan untuk dana sosial bagi anggota ibu-ibu KWT. Di samping itu ada juga olahan dari ibu-ibu KWT, es cendol dan kopi black yang bisa dinikmati kalau berkunjung di KWT. Mengenai visi dan misi KWT Anggrek, yaitu pertama, visi KWT Anggrek itu adalah menjadi kawasan pangan lestari dan membangun ekonomi usaha dari lorong, membangun usaha ekonomi rakyat dari lorong. Untuk mencapai visi tersebut, KWT Anggrek melakukan kegiatan budidaya dengan cara tanam, petik, dan olah serta jual. Selain itu, habis panen tanam kembali setelah agar kawasan ini menjadi kawasan pangan lestari. Untuk mengenai ekonominya, perekonomian di lorong ini, maka KWT Anggrek menjadi tempat atau menjadi wadah atau sebagai marketplace dari usaha-usaha yang ada di lorong. Awal mula berdirinya KWT Anggrek itu bermula dari kegiatan-kegiatan yang biasa diikuti dari kegiatan-kegiatan pemerintah Kota Makassar. Seperti contohnya kemarin itu adalah ada kegiatan yang bernama kegiatan BULO, Badan Usaha Lorong. Badan Usaha Lorong itu dengan dengan jenis tanaman yang ditanam itu cabai. Nah, dari situ KWT Anggrek diberi kepercayaan dan membentuk jadi kelompok tani lorong, Poktanron namanya pada waktu itu. Kemudian kami mendampingi KWT Anggrek ini masih dalam bentuk masih bukan KWT, bukan kelompok wanita tani, tapi kelompok tani lorong. Nah, situ alhamdulillah tanam cabainya sukses. Dari situ untuk terdaftar sebagai kelompok wanita tani di Kementerian Pertanian, maka dibentuklah KWT Anggrek, kelompok wanita tani Anggrek, yang sudah resmi dimasukkan di Simbutan Pertanian. Selain itu, dari situ pada tahun 2018 terbitlah SK pembentukan KWT Anggrek. Antara besarnya itu kan mengenai edukasi dulu, bagaimana budidaya menanam sayuran, bagaimana mulai dari budidaya ya, bagaimana pemeliharaannya, bagaimana kerjasamanya lagi. Yang lebih penting juga itu kerjasama antara anggota. Kalau mereka aktif, mereka rame-rame bekerja sama, maka akan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang besar bisa terjadi. Itulah tadi untuk mencapai visi itu. Itulah tadi visi dari KWT Anggrek, yaitu menjadi kawasan pangan lestari. Kawasan pangan lestari itu maksudnya itu habis tanam, habis panen ditanam kembali. Jadi tetap lestari, tetap ada kebutuhan pangan akan terpenuhi. Selain itu harus ada juga itu ekonomi usaha rakyat, ekonomi membangun ekonomi rakyat dari usaha-usaha lorong. Nah, dari usaha-usaha lorong itu umpamanya ada yang membuat usaha di sini, jadi KWT Anggrek lah di sini jadi marketplace-nya. KWT Anggrek yang dikunjungi, maka produk-produk olahan, produk-produk pertanian, produk-produk dari KWT Anggrek akan dikenal dan akan dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Kelompok wanita tani anggrek.
adalah kelompok tani yang beranggotakan sebanyak 30 orang, yang merupakan penduduk setempat dan berstatus sebagai ibu rumah tangga. Dengan inisiatif untuk memberdayakan penduduk, melakukan berbagai kegiatan yang positif, membuat kelompok wanita tani anggrek berdiri. Kekeluargaan, kekompakan, solidaritas adalah kunci utama kelompok wanita tani anggrek mampu bertahan hingga saat ini. Bersama, bahu-membahu untuk mengembangkan kelompok wanita tani anggrek hingga bisa berdiri dan bertahan selama 4 tahun ini bukan perkara yang mudah. Banyak rintangan dan hambatan yang bisa saja menghalangi perjalanan kelompok wanita tani anggrek untuk maju. Namun, dengan berpegang teguh pada tujuan awal, membuat kelompok wanita tani anggrek mampu melewatinya. Dukungan dari berbagai pihak juga sangat berpengaruh. Berkat kerjasama, kerja keras, dan kerja cerdas, membuat nama kelompok wanita tani anggrek semakin dikenal.